Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Siapa itu Imam Fakhruddin Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi ini sebetulnya nama julukan ya. Nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Umar ibnu Husain ibnu Hasan ibnu Ali. Beliau ini adalah seorang ulama Syafi'i dan beraliran kalam Sunni Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 544 Hijriyah, jadi hidup di abad 6 Hijriyah. Sementara wafatnya pada tahun 606 Hijriyah atau awal abad 7 Hijriyah. Kalau kita lihat bagaimana background dan latar belakang kehidupan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, beliau itu lahir dari keluarga ulama ya. Jadi ayahnya itu adalah seorang ulama. Sehingga ayahnya yang membesarkan dan mengajarkan Imam Fakhruddin Ar-Razi sehingga menjadi sosok ulama yang terkemuka ya. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ini bermadhab Syafi'i dan beraliran kalam Sunni Asy'ari karena memang dibesarkan di lingkungan madhab Syafi'i dan beraliran kalam Sunni Asy'ari. Selain itu juga kalau kita lihat sosiohistoris kehidupan beliau ini hidup dalam konteks sejarah pemikiran ya, di mana memang terjadi perdebatan antara kalangan rasionalis dan tradisionalis. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tampil sebagai kritikus handal ya, dan beliau terlibat dalam perdebatan dengan ulama-ulama sezamannya. Selanjutnya adalah perjalanan intelektual Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita lihat sejak kecil Imam Fakhruddin Ar-Razi ini belajar ilmu agama kepada ayahnya karena memang ayahnya adalah seorang ulama. Nah, sepeninggal ayahnya wafat, beliau belajar kepada ulama lain, yakni kepada Imam As-Simnani dan juga belajar kepada Al-Jili, yakni muridnya Imam Al-Ghazali. Belajar tentang apa? Belajar tentang ilmu kalam dan hikmah, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah itu juga beliau mempelajari dan menguasai beberapa karya ulama pendahulunya ya, seperti Asy-Syamil fi Usuluddin, ada juga Al-Mustashfa karya Imam Al-Ghazali, ada juga Al-Mu'tamad karya Abu Hasan Al-Bisri, dan beliau juga menaruh perhatian yang sangat luar biasa ya terhadap karya Imam Az-Zamakhsyari, yakni kitab Al-Mufassal. Itu kitab berisikan tentang ilmu nahwu ya, dan juga beliau menaruh perhatian yang besar terhadap kitab Al-Wajiz karya Al-Ghazali dalam bidang ilmu fikih ya, dan beliau ini Imam Fakhruddin Ar-Razi mensyarah dua kitab tersebut, yakni Al-Mufassal dan Al-Wajiz. Tidak berhenti di situ, beliau juga mempelajari karya Abul Qahir ya, Imam Abul Qahir dalam bidang ilmu balaghah dan juga meringkasnya dan menjadi sebuah kitab yang diberi judul Nihayatul Ijaz fi Dirayatil Ijaz. Selanjutnya juga Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mempelajari ilmu-ilmu umum ya, seperti ilmu filsafat, karya-karyanya Aristoteles, Plato, dan juga mempelajari filsafat Muslim ya, filsafat Islam dari filosof-filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Tidak cukup di situ, beliau juga mensyarah karyanya Ibnu Sina ya, dan beliau juga menyusun buku tentang ilmu kedokteran dengan judul Al-Kulliyat lil Qanun. Selanjutnya adalah karya-karya beliau. Berbicara tentang karya beliau
beliau ini sangat produktif sekali ya, karya-karyanya sangat banyak sekali, bahkan mencapai 200 judul ya. Oke, di antara karya-karya beliau ini misalnya ada Mafatihul Ghaib. Ini kitab tafsir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kitab tafsir ini, Mafatihul Ghaib ini sangat monumental ya di antara karya-karya beliau. Selain itu juga ada Ikhtisaru Dalailil Ijaz, ada juga Asasut Taqdis, ada juga Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil, ada juga Lubabul Isyarat, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya adalah identifikasi fisiologis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Oke, kitab tafsir ini itu mempunyai 3 nama ya. Yang pertama adalah At-Tafsir Al-Kabir, sebagaimana yang ada di cover sebelah kanan Anda ya. Kemudian yang kedua adalah Tafsir Ar-Razi, dan yang ketiga adalah Mafatihul Ghaib. Oke, penamaan dengan kitab tafsir At-Tafsir Al-Kabir itu memang didasarkan karena kalau kita melihat isi tafsir tersebut memang mencakup seluruh kajian aspek ilmu pengetahuan ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kitab tafsir ini seperti ensiklopedi karena saking lengkapnya mengkaji dari berbagai aspek ilmu pengetahuan. Nah, sementara dinamakan dengan Tafsir Ar-Razi ini karena disandarkan kepada nama pengarangnya ya, Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini karena menurut pengarangnya yaitu diilhami dari surah Al-An'am ayat 59, yakni wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Oke, kitab tafsir ini itu sebanyak 12 jilid ya. Jilid pertama berisikan tentang muqaddimah dan juga penafsiran surah Al-Fatihah dan sebagian surah Al-Baqarah dan seterusnya ya. Oke, kalau kita berbicara tentang penulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Misalnya saja saya sebutkan pendapatnya Imam Az-Zahabi. Menurut Imam Az-Zahabi di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, di situ beliau menyampaikan bahwa kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini itu tidak selesai. Artinya apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak menyelesaikan sampai surah An-Nas ya. Beliau hanya sampai pada surah Al-Anbiya saja. Nah, setelah surah Al-Anbiya itu dilanjutkan oleh muridnya, oleh 2 muridnya ya. Kalau menurut Imam Az-Zahabi yang melanjutkan adalah Ahmad bin Muhammad bin Abil Hazm Makki dan Najmuddin Al-Mahzumi Al-Qamuli. Sementara menurut Mustafa Ibnu Abdullah, ini beliau pengarang kitab Kashfuz Dhunnun ya. Beliau menyampaikan bahwa yang melanjutkan penulisan kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini adalah Syihabuddin bin Khalil Al-Khufi Ad-Dimashqi. Dan yang kedua Syekh Najmuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qamuli yang menyelesaikannya ya. Selanjutnya adalah identifikasi metodologis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Oke, kalau kita lihat yang pertama adalah metode tafsir yang digunakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Itu beliau menggunakan metode tahlili dan muqarron. Dikatakan sebagai metode tahlili karena kita lihat bahwa di situ beliau ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an itu sangat rinci dan juga menggunakan tartib mushafi, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Selain itu juga beliau menggunakan metode muqarron, artinya apa? Beliau membandingkan ya, membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Beliau seringkali tuh menampilkan ragam pendapat para ulama ya di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, sehingga dikategorikan sebagai metode yang digunakan metode tahlili dan metode muqarron. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sumber tafsirnya. Kalau kita lihat sumber tafsir yang digunakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini lebih kepada tafsir bir-ra'yi ya. Kenapa dikategorikan
tafsir birra'i karena memang porsi tafsir birra'inya itu lebih dominan ketimbang tafsir bil ma'thurnya. Jadi beliau mengutip penafsiran Al-Quran bil hadis dan juga menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu porsinya lebih sedikit ketimbang ketika beliau menafsirkan berdasarkan nalar ya. Makanya sumber tafsirnya dikategorikan sebagai tafsir birra'i, bukan bil ma'thur. Memang beliau menggunakan dua-duanya, tetapi lebih didominasi menggunakan birra'i, maka saya katakan bahwa sumber tafsirnya adalah birra'i. Yang terakhir adalah corak tafsir. Kalau berbicara corak tafsir, kecenderungan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, ini beliau menggunakan dua corak ya, corak ilmi dan corak falsafi. Dikategorikan sebagai corak ilmi karena memang ketika beliau menafsirkan ayat-ayat kauniyah misalnya, itu beliau menggunakan pendekatan sains ya. Nanti saya berikan contoh di slide berikutnya ya. Selain itu juga beliau menggunakan pendekatan falsafi, terutama ketika beliau mematahkan pendapat-pendapat aliran Mu'tazilah ya. Beliau menggunakan pendekatan falsafi di dalam mematahkan pendapat aliran Mu'tazilah karena kan beliau beraliran Sunni ya. Baik, di sini saya akan berikan contoh penafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Di sini saya berikan contoh surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم dan seterusnya ya. Oke, setelah menyebutkan ayat itu beliau mengawalinya dengan fafihi masail. Itu selalu seperti itu. Ini karakter penafsiran beliau ya. Setelah menyebutkan ayat, nah maka di situ beliau sampaikan bahwa di dalam ayat ini itu terdapat masalah-masalah. Fafihi masail. Maka setelah itu beliau sampaikan al-mas'alah al-ula, al-mas'alah al-thaniyah, al-mas'alah al-thalithah, al-mas'alah al-rabi'ah, al-khamisah, al-sadisah, dan seterusnya ya. Oke, di sini beliau menyampaikan al-mas'alah al-ula ya. Beliau mendiskusikan tentang bahasa. Beliau mendiskusikan tentang kata alladzi, karena kan ayat ini diawali dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Di situ beliau katakan lafaz alladzi itu adalah wa huwa mausulun ma'a shillatihi. Alladzi itu kan isim mausul ya. Maka kata setelah isim mausul ya, kalimat setelah isim mausul itu namanya shillah. Nah, di situ beliau katakan wa huwa mausulun ma'a shillatihi. Nah, kemudian imma ayyakuna fi mahallin nasbi. Alladzi ja'ala lakumul arda itu kalau kita lihat i'rabnya itu dia menempati tempat nasab fi mahallin nasbi. Dia menjadi wasfan lilladzi khalaqakum, menjadi sifat dari kata alladzi khalaqakum. Karena alladzi khalaqakum di sini nasab, maka alladzi ja'ala lakumul arda dia mensifati alladzi khalaqakum, dia juga menempati tempatnya nasab fi mahallin nasbi. Nah, ayat sebelumnya kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu ya alladzi khalaqakum. Kemudian bisa jadi dibaca rafa wa imma ayyakuna raf'an 'alal ibtida dan seterusnya ya. Artinya masalah yang pertama beliau mendiskusikan dari aspek bahasa. Tetapi
di ayat yang lain, beliau juga terkadang mengawali pembahasannya dengan aspek sabab nuzul, jadi tergantung kebutuhan ya. Oke, tetapi di sini saya fokusnya di al-masalah ar-rabi'ah ya. Coba kita lihat al-masalah ar-rabi'ah. Kenapa al-masalah ar-rabi'ah? Yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa saya akan memberikan contoh bagaimana ketika beliau menafsirkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Oke, kalau saya terjemahkan kan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, bahwa Allah menjadikan bumi untuk kalian semua itu sebagai hamparan, firash sebagai hamparan. Wassamaa binaa, dan langit itu dijadikan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan seterusnya ya. Oke. Coba kita lihat di al-masalah ar-rabi'ah. Al-masalah ar-rabi'ah, di situ beliau sampaikan bahwa i'lam annahu subhanahu wa ta'ala dzakara huna annahu ja'ala al-arda firasya, bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai firash, sebagai hamparan. Nah, beliau sampaikan di situ bahwa wa'lam anna kaunal ardi firashan masyrutun bi umurin. Ketahuilah bahwa bumi ini bisa menjadi hamparan yang bisa ditempati oleh manusia, oleh makhluk hidup ya. Itu dengan beberapa syarat. Ada syarat tertentu supaya bumi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk makhluk, begitu ya. Maka dijadikan sebagai hamparan. Syarat pertama apa? Asyaratul awal ya. Syarat yang pertama adalah kaunuha sakinah. Syarat yang pertama adalah bumi ini harus diam. Ini yang saya katakan pendekatannya dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan ya. Bumi ini harus diam supaya bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup yang ada di bumi, begitu ya. Syaratnya adalah yang pertama adalah diam. Wadzalika li'annaha law kanat mutaharrikah lakanat harakatuha imma bil istiqamah aw bistidarah. Jadi syarat yang pertama kan harus diam. Nah, kalau seandainya dia itu bergerak, bumi itu bergerak, maka ya ada dua kemungkinan. Gerakannya bisa jadi naik turun, ya. Yang kedua bisa jadi gerakannya adalah berputar. Begitu ya. Jadi syarat yang pertama adalah diam. Kalau seandainya dia tidak diam, artinya gerak, maka ya gerakannya kalau tidak naik turun, ya berputar, begitu ya. Fa in kanat bil istiqamah lamma kanat firashan lana 'alal itlaq. Kata beliau, kalau bumi ini itu gerakannya naik turun, maka secara mutlak bumi ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan secara mutlak. Karena apa? Karena kata beliau, ketika bumi ini gerakannya naik turun, maka gravitasi bumi sudah tidak ada. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang lebih berat ya, sesuatu ini ya, wal ardu athqalu minal insan. Bumi ini kan lebih berat daripada manusia. Wathaqilani idza nazala kana athqalahuma asra'ahuma. Jadi begini, kalau bumi ini gerakannya naik turun ya, naik turun, maka bumi ini kehilangan gravitasi bumi. Karena apa? Bumi itu kan lebih berat ketimbang manusia. Nah, ketika bumi dan manusia itu bergerak, misalnya turun ke bawah, maka ya tentunya yang akan lebih jatuh terlebih dahulu ya buminya, karena bumi itu lebih berat daripada manusia. Maka yang terjadi apa? Ya manusia akan terbang, melayang-layang ya. Karena apa? Ya itu tadi, bumi lebih berat ketimbang manusia. Artinya gravitasi bumi itu sudah hilang. Kalau gerakan bumi ini naik turun ya. Nah, kalau yang kedua,
Amma law kanat harakatuha bil istidarah, kalau gerakan bumi ini itu berputar, maka tidak akan sempurna kemanfaatan bumi ini. Kata beliau begitu ya. Karena apa? Lianna harakatal ardi masalan idza kanat ila al-masyriq wal insan yuridu an yataharraka ila janibil maghrib wala syakka anna harakatal ardi asra. Ya, jadi begini, kalau bumi ini gerakannya itu berputar, kalau tadi kan gerakannya itu naik turun ya, maka gravitasi bumi hilang. Kalau gerakan yang kedua, kalau gerakannya itu berputar, maka ya kemanfaatannya juga tidak sempurna. Karena apa? Karena misalnya, kata beliau ya, ketika bumi ini pergi ke arah timur, ya, ketika bumi itu berjalan ke arah timur, sementara manusia berjalan ke arah barat. Sementara putaran bumi itu lebih cepat, maka ya nanti manusia akan seperti jalan di tempat, ya. Ayya baqal insan ala makanihi, maka dia seperti jalan di tempat. Jadi yang bumi jalannya ke arah timur, manusia jalannya ke arah barat, maka kalau gerakannya berputar, ya seakan-akan nanti manusia itu akan jalan di tempat, dan itu akan mengurangi kesempurnaan manfaat bumi itu sendiri. Makanya syarat yang pertama yang beliau tawarkan adalah kaunuha sakinah, bumi ini harus diam. Kenapa harus diam? Supaya kemanfaatan bumi ini itu betul-betul sempurna. Itu menurut beliau. Tapi lagi-lagi memang ini beliau menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan ya, melakukan analisa argumentasi. Terlepas temuan ini sudah tidak relevan untuk era saat ini ya, karena kan era saat ini ditemukan bahwa bumi itu bergerak, tidak diam ya. Tetapi ala kulli hal dulu di era Fakhruddin Ar-Razi hidup, memang temuan ilmu pengetahuan pada saat itu ya bahwa bumi ini itu diam, bukan bergerak ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian asyartu tsani, ini sebetulnya masih panjang ya argumentasinya ya, tetapi saya potong ya. Tapi nanti kalau ingin bisa melihat lengkapnya bisa dilihat di kitabnya langsung ya. Kitabnya mudah kok dicarinya ya, bisa download. Kemudian yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua, bumi ini bisa bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai hamparan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh makhluk hidup ya. Itu syarat yang kedua adalah fi kaunil ardi firashan lana alla takuna fi ghayatis salabah kal hajar. Jadi syarat yang kedua itu bumi ini tidak boleh sekeras batu. Ya, tidak boleh sekeras batu supaya kemanfaatannya itu ada. Karena apa? Ya kalau sekeras batu maka orang yang tidur ya fa'inan nauma wal masya alaihi. Kalau sekeras batu ya orang yang tidur ataupun orang yang berjalan di atasnya akan menyakiti badannya, begitu ya. Selain itu juga wa aidan falau kanat al-ardu minadz-dzahab masalan ya, maka kalau bumi ini itu sekeras batu ya, maka kita akan kesulitan lita'adzuratiz ziraah, maka kita akan kesulitan menanam. Selain itu juga wala yumkinu ittikhadzul abniyah minhu lita'adzuri hafriha. Selain itu juga kalau bumi ini sekeras batu, maka kita akan kesulitan ya membuat bangunan ya, mendirikan bangunan. Karena apa? Karena sulit menggali, lita'adzuri hafriha, dan seterusnya ya. Jadi syarat yang pertama adalah sakinah, harus diam. Syarat yang kedua adalah bumi ini tidak boleh sekeras batu. Syarat yang ketiga itu apa? Asyartu tsalits ya, di situ disampaikan bahwa asyartu tsalits alla takuna fi ghayatil latafah wasyafafiyah.
Jadi bumi ini tidak boleh terlalu lembut dan terlalu tipis, itu tidak boleh. Karena apa? Kalau bumi ini terlalu lembut, terlalu tipis, maka ya dia tidak bisa menghalau sinar matahari dan juga jadi gini, kalau siang nanti akan terlalu panas karena kan tidak bisa menghalau cahaya matahari ya. Di sisi lain juga kalau malam nanti terlalu dingin begitu ya. Maka syarat yang ketiga adalah bumi ini tidak boleh terlalu tipis dan juga tidak boleh terlalu lembut dan seterusnya ya. Ini membuktikan bahwa penafsiran beliau itu memang didominasi birra'yi ya ketimbang bil ma'thurnya. Beliau menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, kemudian juga pendekatan falsafi untuk menguatkan penafsiran beliau. Nah, beliau kok bisa menggunakan pendekatan falsafi? Ya yang seperti yang saya sudah sampaikan di slide berikutnya, bahwa beliau memang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu-ilmu filsafat ya, filsafat Yunani, kemudian juga mengkaji filosof muslim ya, filsafat Islam dari Ibnu Sina misalnya, Al-Farabi dan lain sebagainya, sehingga ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, banyak pendekatan ya, diantaranya adalah pendekatan falsafi. Inilah yang kemudian para ulama menilai kitab tafsir beliau itu seperti ensiklopedia, Bahkan juga ada yang mengkritik juga ya, bahwa kitab Mafatihul Ghaib ini segala sesuatu ada kecuali tafsir. Nah, ini juga bagian dari kritikan tafsir Mafatihul Ghaib ini ya. Segala sesuatu ada tetapi kecuali tafsir. Oke.